Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Revi Arfiansah, SPD. Di sini saya membawa mata pelajaran dasar-dasar desain grafis di SMK Negeri 9 ini. Sini sebelum saya masuk ke materi, saya mau Mas Wahid untuk jadi ketua kelas dan memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk, untuk Mas Wahid dipersilakan. Ya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Wahid selaku ketua kelas 10. Ya, kita langsung ke materinya aja ya. Di sini pada sehat kan? Selama Alhamdulillah, social Pak, sehat. distancing. Udah normal, Pak. Udah normal. Tapi ya langsung saja, nggak usah banyak basa-basi. Kita masuk ke materi tentang dasar-dasar desain grafis. Udah pada masuk belum ini yang saya berikan ke kalian? Halo, teman-teman sekalian. Udah Pak, udah muncul. Ada yang Kabar tahu nggak corona, desain virus. grafis itu apa sih? Ada yang tahu nggak, Mas Rizky, Mas Yuda? Oh, itu, Pak. Karya seni visual, Pak. Ah, bisa. Yuk, yang lain. Gambar Pak, gambar mendesain. Iya, bagus Mas Wahid. Layangan, Pak. Kita langsung aja. Yaitu kita masuk ke yang pertama atau materi pertama, unsur tata letak yang terdapat pada desain grafis dan prinsip-prinsipnya. Ya, desain grafis itu seperti yang ada di layar monitor kalian sekarang ini. Nih, desain grafis adalah suatu gambar komunikasi visual. Menggunakan gambar bisa. Yang bertujuan untuk apa sih desain grafis? Tujuan utama desain grafis itu untuk iklan, bisa. Untuk misal Mas Wahid nanti pemilihan DPR atau pemilihan wali kota, Mas Wahid itu nanti bisa mengandalkan jasa desain grafis untuk menampilkan pesan-pesan moral yang akan Mas Wahid sampaikan. Nah, desain grafis ini merujuk kepada pembuatan metode perancang. Dan desain grafis itu tidak hanya merancang, dia harus punya nilai jual yang dapat dijual nanti ke masyarakat. Di dalamnya itu, di dalam seninya ada tipografi, ilustrasi, pewarnaan itu paling penting, pengolahan gambar, dan tata letak. Ya, langsung saja yang kedua. Nih, ada definisi desain grafis menurut para ahli seperti yang di depan kalian ini. Sebelumnya ada yang udah bisa ngedesain belum sih ini? Dari SMP-nya dulu mungkin Mas Rizky. Udah bisa ngedesain belum Mas Rizky? Dikit, Pak. Dikit-dikit Pak. Udah pernah ngedesain apa aja Mas Rizky? Desain logo, Pak. Waduh, nanti Buat saya juga poster. punya desain sewaktu saya kuliah dulu. Ini ada definisi Desain apa, desain Pak? grafis menurut Bapak Suyanto. Bukan Febrianto ya, Suyanto. Desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi ini dapat meliputi periklanan, penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, suatu perusahaan, produk perusahaan, dan lingkungan grafis. Desain ini menampilkan informasi visual, menyempurnakan pesan. Misal Mas Rizky menjadi wali kota atau menjadi ketua BEM nanti sewaktu kuliah. Mas Rizky itu biar orang-orang kenal Mas Rizky, dengan desain grafis ini Mas Rizky bisa menampilkan wajah yang ganteng itu. Ya, langsung saja menurut Danton Siombing, kebetulan sama mas saya nih Siombing orang Medan. Desain grafis Bukan Pak, mempekerjakan Siombing orang berbagai Madiun. elemen. Jadi kalian itu kalau udah bisa ngedesain, nyari kerja itu gampang Mas. Adik-adik sekalian. Bisa nanti Mas Yuda mau desain, Mas Rizky ngambil jatahnya Mas Yuda, Mas Rizky desain. Nanti Mas Rizky bisa menghasilkan uang. Itu menurut Danton Siombing. Langsung saja
Nah, ini ada Jessica Helvan mendefinisikan Jessica Mila, Pak. desain grafis itu sebagai Orang mana Pak itu Pak? Ya, gimana Mas Rizky? Itu Jessica Mila, Jessica. Oh, beda Itu orang Mas. mana, Pak? Ini bukan Jessica Mila. Kalau Jessica Mila itu yang main ganteng-ganteng sering gila itu Mas. Amanda Manopo Pak itu. Jessica Helvan. Iya Pak, maaf Pak. Oh, Amanda Manopo Pak itu Pak. Wah, itu siapa lagi tuh Mas? Amanda Manopo Mas. Oh, mantan saya Pak. Oh. Itu ya langsung aja ke materi Mas. Ini menurutnya Jessica Helvan, desain grafis adalah kompleks kata-kata dan gambar. Angka-angka juga bisa. Misalnya Mas Wahid itu nomor 1. Itu kan angka itu, nomor 1. Ini. Angka itu Mas. Foto-foto dan Bagus, nomor 1 ilustrasi. Pak. Itu desain itu tidak hanya sekedar desain template, nggak gitu Mas. Desain itu harus kita yang menciptakan biar nggak kena copyright. Nah, itu bisa foto-foto, ilustrasi, membutuhkan pemikiran khusus. Jadi kalau udah jago ngedesain dia tuh pasti pikirannya tuh luas gitu Mas, luas. Sehingga mendapat menghasilkan karya. Sampai luar negeri nggak Pak? Wah, itu luar negeri jaringan Mas. Ini kan desain grafis Mas. Oh. Nah, kalian bisa berbisnis nanti desain grafis ini bisa menghasilkan uang. Nah, ini ya jadi definisinya menurut Jessica adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer. Jadi misal Mas Rizky itu mau minta desain ke Mas Wahid, ketua kelas kita. Mas Rizky itu cuman request kata-kata, tapi ngedesain Mas Wahid, tidak boleh komplain. Karena Mas Wahid bisa marah nanti, bisa di-delete-nya gambar Mas Rizky. Oh iya Pak. Nah, itu ini kategori desain grafis secara garis besar aja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang lebar, karena ini masih pengenalan, kita juga baru pertemuan pertama. Itu ada contohnya, itu ada printing, percetakan. Nanti ya kayak PPT, MMT, nah itu kayak MMT. Nah itu desain grafis percetakan. Web design, file termasuk CD, filenya itu dalam bentuk CD bisa. Untuk promosi, di gambar depan CD-nya itu logo, misalnya Mas Rizky jualan keripik atau jualan bakul-bakul snack sejenisnya, Mas Rizky bisa pakai logo, desain ke Mas Wahid. Nah, Mas Wahid tolongin saya Bakul-bakul, buka Mas, besok, bakul Mas. snack. Tolong buatin desain logo yang cantik dong. Nah gitu Mas, inti dari logo itu produk atau Iya, merek Mas. jual. Yang penting ganteng. Iya Pak. Iya Mas. Nah di situ paket Mas, udah pemaketan itu sampai selesai. Ya ini medianya itu yang digunakan para desain grafis adalah ide. Ide itu nomor 1 Mas. Kalau kita jago membuat desain tapi ide kita rendahan, jelek, nggak laku Mas desain kita. Nah itu alat. Tangan itu sangat dibutuhkan Mas. Kalau kita nggak punya tangan, kita nggak bisa ngedesain Mas. Komputer itu komputer pendukung sih, bisa laptop juga soalnya. Biasanya dianggap sebuah desain untuk direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual. Ini pada pertengahan 1980 mungkin Mas Wahid, Mas Rizky belum lahir ini. Saya juga belum lahir ini. Saya 90 lahir. Ya langsung saja. Bapak umurnya berapa Pak belum lahir Pak? Nah, ini desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tinta atau pena untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Kita nggak perlu lah banyak-banyak nuntut. Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasikan ide-idenya. Jadi Mas Rizky punya ide itu dieksplorasikan Mas, jangan dipendam aja, biar kita dapat menghasilkan karya. Iya Pak, sudah saya sebar-sebar Pak. Udah pernah buat desain apa aja Mas? Majalah udah pernah buat belum? Desain majalah, brosur. Mas Yuda nih jangan Belum, main Pak. HP dulu Mas ya. Belum. Kamu harus mendengar saya Mas. Ini contoh desain grafis itu yang dibutuhkan ada garis line. Garis line itu seperti garis atau titik. Nanti ada contohnya di bawah ini. Ini garis line itu arah garis yang mengacu pada garis awal sampai akhir. Tipe garis ini berupa garis lurus, lengkung gini. Siku nih, siku. Kualitas garis mengacu pada bagaimana garis itu digambarkan. Berupa garis tegas, patah-patah, tebal,
tipis, tetap, dan berubah-ubah. Nih, contoh garis atau line tadi. Nih, Mas. Contohnya ini, Mas. Ini didefinisikan sebagai titik yang bergerak dan merupakan tanda dibuat oleh alat untuk menggambarkan seperti pensil, ballpoint, pointed brush, keyboard, mouse. Elemen yang terdapatnya itu ada 3. Tipe garis, itu tipe garis mengacu pada arah garis. Arah garis menggambarkan hubungan antara garis dan halaman. Kalau yang kualitas itu kejernihannya. Nih, Mas, contoh ilustrasi, Mas. Ini yang saya desain ini, Mas, sewaktu kuliah dulu. Ini, Mas, yang saya desain sewaktu kuliah itu desain Saya logo, pernah Mas. lihat sih, Pak. Itu logo dulu kelas saya, Mas, kelas PTIC itu dulu paling disegenin, Mas, di permasalahan kuliah, Mas. Ini logo yang saya buat ini untuk perlombaan-perlombaan. Ini ilustrasi, menurut definisinya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atau suatu maksud dan tujuan secara visual. Ini kan tujuan saya itu memperkenalkan kelas saya sewaktu kuliah. Ini WR Pendidikan Teknik Informatika PTIC. Dalam desain grafis, ilustrasi merupakan subjek tersendiri yang memiliki alur, sejarah, serta perkembangan yang spesifik untuk kegiatan seni tertentu. Ini tipografi itu maksudnya seni cetak atau huruf, suatu kesenian dan teknik memilih atau menata huruf. Jadi huruf juga sangat penting, Mas. Nggak sembarangan huruf, misalnya Times Roman kita masukkan langsung. Kan kalau nggak masuk jadi jelek, Mas. Warna itu nomor 1, Mas. Kalau desain kamu warnanya jelek, ya nggak ada harganya, Mas. Kita harus mementingkan itu warna, color. Ini yang terakhir, gelap terang. Itu contohnya itu seperti kayak hitam putih atau sesuai keinginan konsumen. Hubungannya yang satu dengan elemen, yang lain berhubungan dengan kecerahan. Misalnya mau gelap atau terang, tergantung konsumen, sehingga memberikan citra dan persepsi secara rinci untuk membaca kata atau tulisan pada layar. Tekstur merupakan kualitas permukaan, papan, kertas, tergantung yang kita buat, digunakan sebagai media desain. Taktil, tekstur nyata. Kalau visual itu impresi, memberikan tekstur nyata, sederhana, nggak perlu ribet-ribet. Ruang itu jarak antara suatu objek dengan objek yang lainnya pada suatu desain. Objek yang dimaksud berupa teks, gambar, ataupun bentuk bangun datar tertentu. Ya, mungkin ini materi terakhir. Saya mau nanya, ini kalian biasa mendesain pakai aplikasi apa? Software apa? Paint, Pak, Paint. Paint. Waduh. Paint 3D. Waduh, nanti setelah masuk mata pelajaran saya ini atau saya gurunya biasa kan memakai Corel Draw ya, sama Photoshop. Kalian ini anak SMK, jangan mau kalah sama anak SD. Iya, Pak. Ya, mungkin itu aja siapa, materi siapa? yang bisa saya sampaikan. Ini biar kita iseng-iseng ya, supaya nggak gabut, nggak kering karena COVID. Saya juga tahu kalian pengen keluar. Saya membuatkan kuis untuk kalian ini. Asing. Ini kuis ini berhadiah. Saya akan bikin kuis. Ayo semangat, semangat. Masih jam 7 pagi nih, semangat. Ayo, masih jam 7. Pak, lanjut, Pak. Ya, saya kuis ya. Saya buka kuisnya. Ya, Pak. Ini kalau ada pertanyaan nanti di Gmail saya di bawah Dokter Haji itu. Kalau jika kalian ada pertanyaan, itu nomor HP saya. Jika ada orang tua kalian ngeluh anaknya kurang pinter, bisa di WA ke saya. Ya, saya share screen ke Zoom ya. Saya keluar dulu ini. Tolong nanti partisipannya ya. Saya share screen. Ini, ayo masuk. Udah pada masuk belum? Mas Rizky, Pak, belum. Mas Wahid, dibimbing lu anggota-anggotanya Mas Wahid. Belum, Pak. Ayo Mas Wahid dibimbing anggota-anggotanya untuk masuk. Mana Pak? Belum masuk ini. Oh ini Pak, udah Pak. Keluar Udah. Pak di layar. Udah belum? 247 94 19. Udah ada yang masuk belum? Ayo yang juara ini. Oh, Vera itu siapa Vera? Ayo, Pak. Oh, Mas Itu Ferdian. mantan saya, Kenapa Pak. namanya Vera itu, Mas?
Itu mantan saya, Pak. Oh, jangan pacaran-pacaran Mas, masih kelas 10 kok. Udah pacaran-pacaran kamu ini Mas. Ya kan buat masa depan, Pak. Masa depan nanti Mas dipikirkan setelah kamu wisuda, lulus, seperti saya sudah haji, itu motivasi untuk kalian. Bukan Istrinya saya berapa, membuang Bapak? diri. Mas Rizky mana nih Mas Rizky? Awak rekui. Pak, awok-awok, Pak. Oh, awu-awu apa itu Mas? Oh, iya. Ini saya kasih soal yang simpel-simpel Mas. Kalau Mas bisa jawab, nanti saya kasih giveaway jalan-jalan nanti bareng saya. Wah. Kemana Pak main coba? Menco itu di mana Mas? Saya kayak pernah dengar sewaktu kuliah. Bapak ini gimana? Saya ini udah di dekat Jakarta rumah Mas. saya Pak. Ayo kita udah masuk semua ini. Ya Pak. Oke. Mas, Pak. Boy itu siapa Boy? Anak jalanan? Woi. Ya langsung aja ya tanpa panjang lebar kita start saja. Ya sebelum memulai kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Covid hilang, kita bisa bertemu lagi. Amin. Ayo kita start. Nah ini Mas. Ayo semangat. Setiap dokumen baru punya latar belakang yang isinya dapat ditentukan. Ayo waktunya saya kasih lama ini Mas. Tenang aja. Pelan, Pak. Udah pada ngisi semua. Waktunya masih lama aja. Nanti bisa jalan-jalan bareng saya kok. Waktunya kelamaan ini Pak. Iya kan, karena kalian kan belum ada yang mengerti desain. Kita kan pertemuan pertama. Ayo kita lanjut soal ke berikutnya. Aduh, salah, Pak. Siapa ini? Oh NPW ini pinter desain NPW. Wahid ini ya, ketua kelas. Tidak saya memilih kamu. Tidak salah saya memilih kamu. Suatu jawabannya nonton ini, Pak. Kita next. Soal kedua. Ini soal paling gampang ini. Kalau kalian biasa pakai Photoshop. Kalau kalian tidak bisa nanti pertemuan berikutnya saya akan jelaskan jenis-jenis dari software desain. Itu yang salah siapa itu ya? Oh, banyak Tidak ya. pernah memakai software ini dia mungkin. Jadi salah saya Pak. Waduh NPL. Kamu ini gimana NPL Wahid? Kamu ketua kelas andalan saya ini. Soal berikutnya, soal ketiga. Nah ini soal paling gampang ini. Biasa mendesain kayak Mas Rizky. Soal paling mudah ini. Ini jangan cuma mengisi ya. Diperhatikan nanti yang tidak ngerti tanya ke saya di pertemuan berikutnya atau melalui WA atau info. Nanti saya bagikan link info. Tapi kita pakai Classroom juga. Wah ini yang bener siapa ini? Udah biasa mendesain dia ini. Mas Rizky gimana ini? Masih udah nol ini. Nggak pernah pakai software nih Mas Yuda ini. Ayo ini waktunya lama ini. Ayo Mas Ferdian ini. Gimana Mas Ferdian? Soalnya sangat mudah ini Mas Ferdian. Nggak bisa, Pak. Saya biasanya pakai Word, Pak. Saya pakai Paint software, Link Pak. juga. Wah, siapa ini yang salah ini? Aduh, gimana ini yang salah ini? Mas Wahid udah kerja ini kayaknya ya di Hasbona. Kok jago sekali Mas Wahid ini. Ketua kelas memang kamu ini tidak salah saya milih kamu ini. Nah ini ayo dijawab. Ini soal paling mudah ini. Mudah sekali nih soalnya. Mungkin anak SMP sudah bisa menjawab ini. Kalau ada Saya yang salah ngarang ini Pak. sudah keterlaluan ini kalau ada yang salah. Wah, yang benar itu siapa itu? Yang salah itu keterlaluan ini yang salah. Salah terus, Pak. Waduh, ini Mas Yuda ini kenapa ini belum ada yang benar ini Mas Yuda? Kamu harus privat Mas saya ini Mas Yuda. Mas Wahid, kamu dapat jalan-jalan Mas saya nanti Mas Wahid. Ini soal paling mudah berikutnya nih. Ini kalau nggak ada yang benar, kalian keterlaluan ini.
salah ini? Saya Pak. Wah, kamu Wahid, kamu ini sengaja nih biar Ferdian naik ke atas puncak ini. Masa Ferdian jalan sama saya nanti? Kamu nggak kepingin? Nggak mau Pak, saya udah makan saya Pak. Nih, kalau kalian bisa menjawab dengan benar, saya kasih. Nah ini desain saya yang tadi nih. Wah, Salah ini Pak. ini yang benar. Siapa ini? Wahid ini. Kehabisan waktu pak. Wahid nanti saya ajarin desain logo ya Wahid. Berapa detik pak? Itu soalnya 5 detik, gampang Pak. Mas Rizky, 3 detik sudah bisa menjawab itu. Nah, kalau bisa jawab, kita naik roket nanti terbang ke atas bersama-sama. Soalnya sangat mudah ini, karena kita berteman pertama. Soalnya saya kasih selalu yang mudah-mudah. Nah, luar biasa. Jawaban kalian itu. Pak, bapak kurang materinya ini pak. Saya Wah, kasih ini materi nggak ada mudah di ini, Mas. materi ini Pak. Materi pak. Pertemuan Aduh. pertama ini. Iseng saja Mas. Apa ini? Jangan terlalu bersemangat. Masa Ini garis soal- itu apa Pak? 9 ini soal nomor Masa 9. pekerjaan desain grafis pak? Nah, ini lagi. Nah, ini kalau kalian tahu luar biasa ini kalian. Nanti kalau tidak tahu nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Wah, nggak dijelasin pak, salah lagi pak. Waduh. Ini kamu ini gimana ini? Aduh. Nah, ini soal terakhir ini. Yang benar saya isi pulsa 50.000. Wah, saya keluar aja pak. Nah, ini desain saya ini waktu saya kuliah. Untuk kelas saya ini. Kayak pernah lihat Pak. Waduh, iya. Ini kan sebelumnya kamu Waktunya kurang panjang NPW pak. ini, NPW. Nanti saya kasih mobil-mobilan. Waduh, mobil-mobil Desain. aja Pak. Udah? Mungkin dalam pertemuan kali ini kalian sudah bersemangat untuk mendesain ke depannya Banget. biar bisa bekerja nanti jadi desainer, bukan desainer seperti Ivan Gunawan. Itu dia desainer baju. Kita desainer promosi untuk Ivan Gunawan. Mungkin dari materi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak absennya lewat chat ya.